Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Ihwa fillah zanillahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-259, yaitu Ahlu Baiti wa Zaujati atau Azwaji An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ahlul Bait dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Ahlul Bait atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi atau menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati mereka, mencintai Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati dan memuliakan mereka dengan kehormatan tentu saja yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai Ahlul Bait dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaannya, yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu siapa? Ya, Ahlul Bait kata para ulama, di antaranya kata Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala, Ahlul Bait hum alun Nabi sallallahu alaihi wasallam allazina hurrimat alaihimus sadaqah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan Ahlul Bait adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan bagi mereka untuk menerima harta sedekah. Di antara mereka adalah Ahlu Ali. Yang pertama, keluarganya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa Ahlu Ja'far, dan keluarganya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa Ahlu Aqil, keluarganya Aqil, nih keluarganya adik kakak semua nih, Ali, Ja'far dan Aqil. Ya, semuanya adalah adik kakak, anaknya Abu Thalib. Karena Abu Thalib punya anak 4 laki-laki. Yang pertama adalah Thalib, yang kedua adalah Aqil, yang ketiga adalah Ja'far, yang keempat adalah Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islam terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Aqil ini masuk Islam setelah Fatu Makkah. Setelah Fatu Makkah. Adapun anak Abu Thalib yang pertama, yaitu Thalib, ini tidak masuk Islam ya. Tidak masuk Islam. Jadi yang ketiga ini Ahlu Aqil, keluarganya Aqil, itu sebutnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka semua bertiga adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat ada Ahlul Abbas, yaitu keluarganya Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Banul Haris bin Abdul Muttalib. Ya. Dan anak-anaknya Haris bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah Haris anak pertamanya Abdul Muttalib. Ya. Haris bin Abdul Muttalib tidak masuk Islam. Dan mereka Al-Haris ini punya anak dan anak-anaknya yang masuk Islam. Kata para ulama, Banul Haris bin Abdul Muttalib bin Ahlul Bait. Keluarga atau anak-anaknya Haris bin Abdul Muttalib adalah termasuk Ahlul Bait. Kemudian yang keenam ada Azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh adalah wa banatuhu min ahli baitihi, dan putri-putri Nabi dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya adalah yang disebut dengan Ahlul Bait. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah Subhanahu Wa Taala ingin agar menghilangkan dari kalian rijs, an-najis, ya, wahai Ahlul Bait. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim bin bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam
Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah taala yang wafat tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam akidah, dalam kitab Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan rahimahullah taala, wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfazuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai kedudukan mencintai mereka dan menghormati kedudukan mereka, serta menjaga wasiat Nabi SAW tentang mereka, yang Nabi SAW katakan, uzakkirukumullah fi ahli baiti, ya aku mengingatkan kepada kalian tentang ahli baitku, yaitu keluargaku. Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada Abbas, pamannya Nabi SAW, wa qad ishtaka ilaihi anna ba'da Quraisyin yajfu Bani Hashim. Faqala wallazi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Kata Nabi SAW, wa qala aidan lil Abbas ammihi, dan berkata juga Nabi SAW kepada Abbas, pamannya Nabi SAW, sungguh telah istaka ilaihi, itu mengadu kepadanya bahwasannya sebagian orang-orang Quraisy ya meninggalkan berbuat baik dan memutuskan silaturahim kepada Bani Hashim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, la yu'minuna, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan juga mencintai kerabatku. Dan Nabi SAW juga mengatakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, innallaha istafa Bani Ismail, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Khalilullah. Wastafa min Bani Ismail Kinanah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Ismail, keturunan dari anak-anak Nabi Ismail itu Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari Kinanah itu Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilihku dari keturunan dari Bani Hashim sebagai nabi terakhir, sebagai penutup para nabi dan rasul, sebagai Khalilullah, sebagai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hadis-hadis yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Ahlul Bait inda ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Ahlul Bait kedudukan mereka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang wajib dicintai dan dihormati kedudukannya. Tetapi ingat, kata para ulama, kama anna alaihi waja'atin nusus minas sunnah bizalik minha ma zakarahu syekh wa zalika idza kanu muttabi'ina li sunnah mustaqimina alal millah kama kana alaihi salafuhum kal Abbas wa banihi wa aliyin wa banihi. Amma man khalafa sunnah wa lam yastaqim ala din fa innahu la tajuzu mahabbatuhu walau kana min ahlil baiti. Ya, dan telah datang nas-nas yang sangat banyak dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menunjukkan, yang memerintahkan kita untuk mencintai keluarga Nabi SAW. Di antara yang disebutkan oleh Syekh yaitu Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam, itu yang kita kenal dengan sebutan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Idza kanu muttabi'ina li sunnah mustaqimina alal millah. Dengan syarat apa? Dengan syarat mereka mengikuti sunnah Nabi SAW dan mereka istiqomah di atas agama Islam. Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW yang wajib kita hormati, wajib kita cintai
kedudukan mereka tinggi di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqomah di atas agama Islam sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abbas bin Abdul Muttalib, begitu juga Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya, dan seluruhnya tadi yang sudah kita sebutkan dari Ahlul Bait. Amma man khalafa sunnah wa lam yastaqim 'ala din, adapun Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak istiqomah, artinya ya mereka mungkin ada yang murtad atau ada yang tidak masuk Islam, maka tidak boleh mencintai mereka. Seperti contohnya siapa? Contohnya Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi bertemu Nabi tapi tidak masuk Islam, masuk Islam, maka ya bukan termasuk golongan yang Ahlul Bait yang dicintai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Abu Thalib mati dalam keadaan kufur. Begitu juga contoh yang lain apa? Abu Lahab. Abu Lahab paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia keluarga Nabi tapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman kepada Nabi, maka tidak boleh kita mencintai mereka yang mati dalam keadaan kufur atau tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kedudukan Ahlul Bait ya, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, di antara contohnya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi SAW mengatakan ketika orang-orang Quraisy berusaha untuk memutus tali silaturahim dan juga tidak berbuat baik kepada keluarga Nabi yang telah masuk Islam, kata Nabi SAW, wallazi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, la yu'minun hatta yuhibbukum lillah wa liqarabati, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, maka hakikatnya mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian wahai Ahlul Bait, ya, karena Allah dan juga mencintai kerabatku. Ya, mencintai Allah dan mencintai kerabatku. Di sini Nabi SAW sebutkan ada dua hal. Yaitu yang pertama at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena Ahlul Bait itu keluarga Nabi SAW, ya, mereka memiliki kedudukan tinggi. Tapi ingat ya, mereka itu manusia biasa yang tidak boleh kita menempatkan mereka melebihi manusia biasa. Ya, artinya apa? Artinya tidak boleh kita mengagungkan mereka sampai berlebihan. Kuburannya sampai diagung-agungkan misalnya, ataupun meminta kepada mereka ketika mereka sudah wafat. Ya, jadi walaupun mereka keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait, tidak boleh kita mengagungkan mereka berlebihan. Mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggi kedudukannya, derajatnya tinggi karena mereka keluarga Nabi dan juga mereka sebagai sahabat. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan mengagungkan mereka sampai melebihi ya kedudukan mereka sebagai manusia. Apalagi sampai memiliki sifat rububiyah, nggak boleh. Tidak boleh. Mereka manusia biasa seperti kita. Kemudian yang kedua, likaunihim qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi dzalika irda'an lahu wa ikramun lahu. Yang kedua, karena mereka adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, kita wajib memuliakan mereka. Tapi ingat, ya, memuliakan mereka sebatas mereka adalah kerabat Nabi dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini bahwasannya terdapat dalil-dalil bahwasannya keutamaan orang Arab, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih dari orang Arab tersebut, dari keturunan Nabi Ismail, ya, orang-orang Quraisy yang afdolul Arab. Seutama orang Arab adalah suku Quraisy, dan Bani Hashim adalah termasuk afdolul Quraisy, sebaik-baik seutama dari orang-orang Quraisy. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling utama dari keturunan Bani Hashim. Dan Nabi SAW adalah afdolul khalqi nafsan wa afdoluhum nasaban. Secara jiwanya juga
dalam penciptaannya Nabi adalah manusia yang terbaik, dan dari nasab Nabi SAW memiliki nasab yang terbaik. Wa fihi fadlu Bani Hashim allazina hum qarabatur Rasul. Dan dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah, terdapat keutamaan Bani Hashim yang mereka merupakan kerabat Nabi SAW. Adapun istri-istri Nabi SAW, kita wajib mencintai mereka dan menghormati mereka. Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya mereka adalah istri-istri Nabi di akhirat secara khusus. Khadijah secara khusus Khadijah yang merupakan ibu dari anak-anak Nabi SAW, dan kebanyakan anak-anak Nabi SAW berasal dari Khadijah, dan beliau adalah yang termasuk wanita yang pertama beriman, ya, menolong Nabi SAW, dan juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi SAW. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, yang Nabi SAW pernah mengatakan fadlu Aisyata ala nisa kafadlis saridi ala sairi ta'am, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan wanita-wanita seperti keutamaan sarid, itu makanan daging yang berkuah kemudian makan dengan roti gandum, ya, di antara makanan-makanan yang lain. Ya, di sini kita sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, wa yatawallawna azwajar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai, menghormati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ummahatul mukminin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi SAW adalah ibu-ibu mereka. Tapi ibu dari sisi dari dalam sisi penghormatan, ya, bukan ibu dari sisi nasab, bukan. Iya, mereka adalah ibu kita, ummahatul mukminin, tapi dari sisi penghormatan, bukan dari sisi mahram, bukan. Ya, bukan. Karena istri-istri Nabi SAW tidak boleh dinikahi oleh selain Nabi setelah Nabi SAW meninggal. Setelah Nabi SAW meninggal, ya, istri-istri Nabi yang masih hidup ketika itu tidak boleh dinikahi oleh yang lain. wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi kalian untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kalian menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat abadan, selama-lamanya. Inna dzalikum kana indallahi azima. Kalau itu dilakukan, maka itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga berlaku kita berlaku kepada mereka, ya, tidak boleh dinikahi, diantaranya menghormati mereka. Adapun hukum-hukum yang lain, ya, hukum-hukumnya sama seperti wanita yang lain. Nggak boleh berkhalawat, nggak boleh kalau minta kepada mereka ketika zaman Nabi, ketika zaman sahabat, ya, ketika zaman sahabat harus melalui hijab, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 11. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11. 2 orang meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Yang sisanya 9 masih hidup setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang 9 itu diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW menikahi Aisyah pada tahun ke-10 kenabian. Ke-10 kenabian setelah Nabi menikahi Saudah. Ya, jelang sebulan setelah Khadijah wafat, ya, Nabi SAW menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Ya, Nabi SAW menikahi Saudah bintu Zam'ah
di tahun ke-10 setelah kenabian setelah Khadijah wafat. Nah, selang sebulan Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Ya, anaknya Abu Bakar atau putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Dinikahi oleh Nabi SAW pada tahun ketiga Hijriyah. Kemudian ada Zainab bintu Jahshin. Ya, Nabi SAW menikahi Zainab yaitu pada tahun kelima Hijriyah. Kemudian yang keempat ada Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindun bintu Abi Umayyah. Nabi SAW menikahi Ummu Salamah itu tahun keempat Hijriyah. Kemudian ada Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ya, salah satu istri Nabi yang dari keturunan Bani Israel, itu Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, dinikahi oleh Nabi SAW pada tahun ke-7 setelah penaklukan Khaybar. Kemudian ada Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah. Ya, Nabi SAW menikahi Maimunah pada waktu Umratul Qada di Mekah tahun ke-7 Hijriyah. Ya, setelah menaklukkan kota Khaybar. Kemudian ada istri Nabi yang ke-7 adalah Ummu Habibah. Namanya adalah Ramlah bintu Abi Sufyan bin Harb. Ya, Ummu Habibah atau Ramlah bintu Abi Sufyan dinikahi oleh Nabi SAW pada tahun ke-7 Hijriyah. Kemudian yang ke-8 tadi sudah disebutkan Saudah bintu Zam'ah, dinikahi oleh Nabi SAW setelah kematian Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang ke-9 ada Juwairiyah itu nama aslinya adalah Barrah bintul Haris. Nabi SAW menikahi Juwairiyah pada tahun ke-5 Hijriyah setelah perang Bani Mustalik. Ini 9 istri Nabi SAW yang masih hidup setelah Nabi SAW wafat. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab bintu Jahash. Karena Zainab istri Nabi ada 2. Ada Zainab bintu Jahash, ada Zainab bintu Khuzaimah. Ya, yang masih hidup setelah Nabi SAW wafat adalah Zainab bintu Jahash. Adapun Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, nanti kita sebutkan ya. Kemudian ada Ummu Salamah, namanya tadi sudah disebutkan, Hindun bintu Abi Umayyah, ada Sofiyah bintu Huyai, ada Maimunah bintul Haris, ada Ummu Habibah, itu Ramlah bintu Abi Sufyan. Kemudian ada Saudah bintu Zam'ah dan Juwairiyah atau Barrah bintul Haris. Adapun yang dua istri Nabi SAW wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Di antaranya adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dinikahi oleh Nabi SAW ketika Nabi masih muda. Nabi waktu itu umurnya kurang lebih 25 tahun. Dan Khadijah waktu itu umurnya 40 tahun. Walaupun khilaf di kalangan para ulama apakah Khadijah umurnya 40 atau 25 juga ya. Allahu a'lam bishawab. Yang masyhur Khadijah umurnya 40 tahun. Dan dari pernikahan Nabi bersama Khadijah lahirlah 6 anak. Anak pertama laki, anak terakhir laki. Tapi anak laki-lakinya meninggal semua. Sisa anak perempuan 4. Di antaranya adalah ada Zainab, kemudian ada Ruqayyah, kemudian ada Ummu Kulsum, kemudian ada Fatimah. Anak pertama Nabi SAW yang meninggal namanya Qasim. Meninggal ketika masih kecil. Kemudian anak Nabi yang terakhir laki juga yang meninggal juga namanya Abdullah. Ya, Abdullah memiliki julukan. Julukannya adalah Thohir dan Thayyib. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan anak Nabi dari Khadijah itu jumlahnya 8, ini kurang tepat. Kenapa? Karena Thayyib dan Thohir ini bukan anak Nabi, tapi julukan dari Abdullah. Ya, anak Nabi yang ke-6 dari Khadijah yang wafat ketika masih kecil. Itu Abdullah punya julukan namanya Thohir dan Thayyib. Jadi anak Nabi dari Khadijah 6. Laki-laki 2, perempuannya 4. Yang laki-laki anak pertama dan terakhir meninggal ketika masih kecil, sisanya 4 wanita. Ketika Nabi SAW masih hidup, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum wafat ketika Nabi masih hidup.
Sisanya Fatimah radhiyallahu anha, ya masih hidup ketika Nabi SAW wafat. Tapi selang 6 bulan setelah Nabi SAW wafat, ya kalau tidak salah selang 6 bulan ya, kalau salah saya lupa, maka Fatimah juga wafat radhiyallahu anha. Dan Khadijah radhiyallahu anha memiliki keutamaan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, yang pertama adalah ya dari istri-istri Nabi yang lain yang anaknya banyak dan memberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anak adalah Khadijah. Makanya Khadijah ummu aksari auladihi, ibu dari kebanyakan anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakulu auladihi minha ma ada Ibrahim. Ya, semua anak-anak Nabi SAW itu berasal dari Khadijah kecuali Ibrahim. Nah, tadi belum disebutkan ada 2 atau 3 budak yang Nabi SAW yang Nabi SAW gauli. Ada 2 budak wanita yang Nabi SAW gauli. Di antaranya adalah Maria Al-Qibtiyah. Ini hadiah dari Raja Mesir. Makanya beliau ini dari suku Qibti. Maria Al-Qibtiyah. Dari kemudian Nabi SAW menggauli budak wanita ini, ya, dan lahirlah seorang anak laki-laki namanya Ibrahim. Dan Ibrahim pun wafat ketika masih kecil. Disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah, Ibrahim itu umurnya sampai 70 hari saja. 70 hari sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan lebih. Ibrahim ini lahir dari budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ada juga budak wanita yang dimiliki oleh Nabi SAW dan Nabi gauli. Namanya adalah Raihanah Al-Quraziyah. Raihanah dari suku Quraizoh, dari suku Quraizoh. Ya, tapi tidak punya anak ya. Dan ada satu lagi budak wanita yang tidak disebutkan namanya di dalam kitab sejarah. Jadi istri Nabi totalnya ada berapa? Ada 11. Budak wanita Nabi yang Nabi miliki ada 3. Jadi istri Nabi SAW ada 11, bukan ada 11 sama 3, 14. Ya, bukan 14, bukan. Kenapa? Karena yang 3 ini adalah budak wanita. Budak wanita yang Nabi gauli. Gauli. Adapun istri Nabi totalnya 11. 2 orang wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Di antara ada Khadijah, dan yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah. Nabi SAW nikahi Zainab bintu Khuzaimah tahun ketiga Hijriyah. Setelah setelah menikahi Hafsah. Dan qadarullah Zainab sakit bintu Khuzaimah dan wafat di tahun keempat Hijriyah. Radhiyallahu anha. Dan di antara keutamaan Khadijah adalah annaha awalu man amana bihi mutlaqan. Wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi secara mutlak. Iya, secara mutlak. Atau beliau termasuk manusia atau orang yang pertama kali beriman dari kalangan wanita berdasarkan pendapat yang lain. Tapi secara mutlak beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang lain adalah yang dimiliki oleh Khadijah, annaha awalu man a'dadahu wa a'anahu fi awali amrihi. Orang yang senantiasa membantu dan menolong Nabi SAW dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan apa yang dia miliki untuk membantu dakwah Nabi SAW. Kemudian yang keempat, Khadijah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi SAW. Nabi seringkali senantiasa memuji Khadijah, menyebut nama Khadijah radhiyallahu anha walaupun beliau sudah wafat radhiyallahu anha. Kemudian ada As-Siddiqah bintu Siddiq, yaitu Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Aisyah sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih perawan. Satu-satunya istri Nabi yang masih perawan yang Nabi nikahi. Di antara istri Nabi yang lain semua rata-rata sudah di atas 50 tahun. Ketika Nabi SAW menikahi mereka, ya istri-istri Nabi rata-rata di atas 40 tahun. Khadijah 40 tahun. Ummu Salamah di atas 50 tahun. Rata-rata di atas 50, di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Hanya Aisyah saja yang Nabi SAW nikahi masih perawan.
Nabi menikahi Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Dalam riwayat yang disebutkan 7 tahun, tapi masyhur 6 tahun ya. Kemudian tentu saja Aisyah tidak langsung bersama Nabi ya. Ya, Aisyah masih bersama bapaknya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Nah, setelah hijrah ke kota Madinah, Aisyah sudah balik kurang lebih umur 9 tahun, baru Aisyah tinggal bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang pertama adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ya, masih perawan, masih gadis gitu ya. Masih gadis. Dan ketika Nabi SAW wafat, umur Aisyah juga masih 20-an. 19 sampai 20 tahun lah, masih muda, masih muda. Yang kedua, annahu lam yatazawwaj bikran ghairaha. Nabi ya tidak menikahi wanita-wanita yang perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, annahu kana yanzilu alaihil wahyu fi lihafiha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi SAW ketika Nabi satu selimut bersama Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, anallaha barra'aha mimma ramaha bihi ahlul ifki. Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama baik Aisyah ketika orang-orang menuduh Aisyah berbuat zina, yang disebut dengan hadisul ifki. Ya, Aisyah ketika itu hilang kalungnya, Aisyah cari-cari, Nabi SAW sudah berangkat duluan. Qadarullah waktu itu Nabi SAW setelah menikahi Juwairiyah kalau nggak salah, setelah perang Bani Mustalik. Aisyah cari-cari kalungnya, nggak ketemu. Qadarullah ketinggalan rombongan. Ketika ketinggalan rombongan, qadarullah Aisyah ketiduran di jalanan, subhanallah. Kemudian ditemukan oleh sahabat Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Ya, mungkin Sofwan mengenali, oh ini Aisyah nih. Ya, mungkin belum diturunkan ayat diwajibkan cadar atau Nabi Aisyah, Sofwan mengenali, oh ini Aisyah. Ya, ini Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah pun dinaikkan ke untanya Sofwan, kemudian Sofwan jalan, Aisyah ada di atas untanya Sofwan. Sampai di kota Madinah digoreng-goreng sama orang-orang munafik. Oh, Aisyah bersama Sofwan, subhanallah. Dituduh berzina, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Aisyah, bahwasanya Aisyah tidak berbuat apa-apa kepada Sofwan, dan Sofwan juga tidak memperlakukan semena-mena Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sahabat Nabi dan faham bagaimana kedudukan istri Nabi SAW. Beliau nggak berani berbuat macam-macam. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bahwasanya Rasul SAW tufiya fi baitiha baina sahriha wa nahriha. Ya, Nabi SAW wafat di pangkuannya Aisyah. Ya, Nabi SAW wafat dan kepala Nabi SAW berada di dadanya Aisyah. Ya, di tulang leher Aisyah di sini. Nabi SAW bersandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang kedelapan, bahwasanya Nabi dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, keutamaan Aisyah, kalau ditanya mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah radhiyallahu anhu, maka keduanya memiliki keutamaan dan memiliki kedudukan di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan, fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharidi ala sairit ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain yang masih hidup ketika itu seperti sarid ya atas makanan-makanan yang lain. Itu sarid dimakan pakai roti biasanya. Rotinya terbuat dari gandum. Sebaik-baik makanan adalah roti dari gandum. Dan sebaik-baik idam adalah daging. Ya, jadi semuanya terkumpul makanan yang terbaik. Makanan terbaik roti gandum plus lauk terbaik yaitu daging. Itu daging. Kalau dijadikan jadi satu namanya sarid. Ya, sarid, dan sarid merupakan makanan yang terbaik waktu itu ya. Makanan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya ya
Ahlul Bait, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keutamaan yang tinggi, yang besar di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib menghormati mereka, mencintai mereka, dan ingat bahwasanya barometer batasannya ketika mereka beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istiqomah di atas agama Islam sampai mereka wafat. Dan tidak boleh kita mendudukan mereka secara berlebihan, nggak boleh. Ya, sampai mendapatkan derajat seperti Tuhan, diagung-agungkan, disembah, disebutkan namanya ketika berdoa, wahai Abbas, wahai umat, nggak boleh. Tidak boleh. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan agung, tapi tetap mereka manusia. Tidak boleh berlebihan dalam menyikapi menghormati mereka. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.